Terima kasih Anda masih bersama kami di Introduksi dan kita sudah tersambung melalui sambungan Zoom dengan Profesor Denny Noviana, Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan dari Institut Pertanian Bogor. Selamat malam Prof. Denny. Selamat malam Prof. Selamat malam Mas Aryo, Mbak Anissa. Prof. Denny, UKT di IPB kondisi terakhir seperti apa? Apakah banyak mahasiswa yang protes ataupun mengajukan supaya UKT diturunkan, Prof? Alhamdulillah kalau protes tidak ada Mas, karena kami memang sejak awal selalu mengkomunikasikan segala sesuatu kebijakan yang diambil ya oleh Institut Pertanian Bogor. Jadi alhamdulillah tentu dengan adanya Permendikbudristek yang baru kan memang di situ disampaikan di SSBOPTN ya, memang ada ada penyesuaian atau ada beberapa parameter baru dan kami tentu menyesuaikan dengan hal tersebut. Tapi alhamdulillah semuanya bisa dikomunikasikan dengan baik. Pak Denny, sejauh ini 3 tahun terakhir UKT naiknya berapa banyak? Kita sejak 2016 belum pernah ada kenaikan, Mbak. Oh. Belum pernah ada kenaikan itu karena tadi saya mengutip kata-kata atau menggunakan kata-kata Mas Billy. Apakah karena rektornya kreatif ataukah memang ada arahan tertentu supaya IPB tidak menaikkan UKT setiap tahun ya, Prof. Denny? Baik, IPB kan termasuk PTNBH ya, Mas Aryo dan Mbak Anissa. Jadi sebetulnya kalau komposisi pemasukan dari UKT di IPB itu sebenarnya hanya 23%. 23% dari total biaya yang harus dikeluarkan oleh Institut Pertanian Bogor. Kemudian lebih kurang 50% itu kan 30% dana dari pemerintah ya. Berarti sebetulnya di sana ada sekitar 47% itu memang IPB tadi ya, upaya-upaya kreatif, berbagai macam aktivitas yang disiapkan dari bentuk kerjasama, pemanfaatan aset dan sebagainya. Jadi sebetulnya komposisi 23% itu adalah komposisi UKT yang saat ini kebijakan dari IPB seperti itu. 30% dari pemerintah apakah dirasa cukup setiap tahunnya, Prof? Nah ini dia, kami berharap tentu harus sebagian. Nah Mas Billy silakan tuh tadi saya diusulkan. Diskusi saya dengan Pak Presiden beberapa kali 0,96% dari APBN itu untuk pendidikan tinggi nggak cukup. Walaupun Presiden Jokowi itu berkomitmen untuk pendidikan 20% berdasarkan undang-undang, beliau komit 600 lebih triliun tahun kemarin untuk pendidikan. Tapi kalau cuma 0,96% untuk pendidikan tinggi menuju Indonesia Maju memang kurang. Tetapi jangan lupa kita punya sektor-sektor lain yang juga menjadi prioritas. Bang Putra juga bisa menyampaikan bagaimana mereka di DPR ketika berdiskusi untuk mengimbangkan anggaran kita yang terbatas ini agar semua sektor bisa dapat. Walaupun sektor pendidikan tinggi 1%, tetap saya mengadvokasi kurang, harus ditambah. Gitu ya, bisa diskusi dengan teman-teman DPR gimana. Bang Putra, ketika salah satu pejabat Kemendikbudristek mengatakan bahwa perguruan tinggi atau kuliah adalah pendidikan tersier, sementara sekarang semua kantor maunya S1 dengan minimum IPK sekian, Anda setuju itu dibilang tersier? Ya saya rasa itu kan pernyataan yang agak kebablasan ya. Artinya saya nggak menyangka, kalau saya nggak yakin dia berani menyampaikan itu di Komisi 10 DPR RI. itu bisa nggak pulang yang bersangkutan menyatakan seperti itu. Tapi intinya gini, apa yang terjadi di lapangan terlepas dari yang terjadi di IPB dan yang terjadi di UNJ itu real. Itu real. Jadi kalau saya bisa menambahkan, karena kan tadi IPB tidak ada masalah, UNJ tidak masalah, yang datang ke kami itu banyak masalahnya. Dan kenaikannya berlipat-lipat ganda. Tadi saya nggak sempat elaborasi. Kampusnya Mas Billy ini sampai banyak yang terlibat pinjol. Iya, tapi belum datang ke DPR. Mungkin datangnya ke KSP Istana ya. Jadi kayak misalnya saya harus ceritakan misalnya kayak IP, kenaikan IP. Ini saya tidak usah sebut kampusnya gitu ya. Kenaikan IP di Fakultas Kedokteran yang tadinya 25 juta jadi 200 juta, Prof. Wow. Ada lagi yang di Fakultas Kebidanan. IP-nya tadi iuran pembangunan institut ya. Itu 25 juta jadi 125 juta. Nah ini hal-hal seperti ini luar biasa. Kemudian ada stretch di golongan. Golongan 1 sampai golongan 9. Ya. Yang paling ujung golongan 9 itu di angka 7 sampai 15 juta. Nah hal-hal seperti ini yang kami dapat masukkan, untuk itu makanya Mbak Anissa dan Mas Aryo di hari pertama kita bersidang hari Selasa langsung kita memutuskan membuat panitia kerja pembiayaan pendidikan. Langsung. Dan minggu depan kami akan percepat memanggil Menteri Pendidikan. Semua fraksi untuk setuju, ya? Setuju. Semua fraksi setuju dengan panja ini, panitia kerja ini. Dan kita akan bebedah langsung model-model biaya pendidikan seperti apa dan sumbernya. Tadi kalau Mas Billy mengatakan 20% untuk pendidikan. 20% untuk pendidikan itu bukan 20% untuk Kemendikbud, bukan.
20% itu ada dibagi untuk Kementerian Agama, ada lagi untuk instansi-instansi kementerian-kementerian yang punya universitas dan lain-lain. Belum lagi dana transfer daerah dan lain sebagainya untuk kepentingan pendidikan. Interupsi. Ya. Saya bisa ngomong gini, saya bisa anggap ini serius Mas Aryo, Mbak Dasuki, kalau yang ngomong itu Pandana Baban. Ini kita tersinggung nggak sih Pandana Baban cuma ngirim puteranya untuk ngomongin hal serius. Kita kalau percaya oke lanjutin. Kalau saya sih baiknya bapaknya yang datang. Ini Mas Tejo ini angkatan saya wawancara waktu di Metro TV dulu. Iya, tahun 2001, 2002 ya. Jadi nggak apa-apa dilanjutkan. Gak mau melanjutkan mantan bos saya juga. Oke. Interupsi pendidikan tersier tadi dianggap alternatif pilihan itu saya nggak setuju. Iya. Amerika Serikat yang 300 juta penduduknya itu hampir 30% berijazah S1. Ya. Singapura 51% penduduknya berijazah Indonesia? S1. Indonesia 6%. Tapi kan pada kenyataan Mas Billy, wajib belajar itu kan dari SD hanya sampai SMA. Iya, artinya wajib belajar harusnya sampai S1 kalau kita ngelihat angka. Betul. Singapura 40%, Jepang yang 51%. Negara-negara itu bisa maju karena lulusannya mayoritas berpendidikan S1, S2, apalagi S3. Jadi Indonesia jangan 6%. menganggap itu sebagai alternatif, itu salah. Ya, dan saya sebenarnya agak bingung membaca arah kebijakan pemerintah karena dalam kabinet Pak Muhadjir pun juga mengkritik UKT ini. Artinya tidak ada satu suara yang keluar dari pemerintahan Pak Jokowi. Kemudian terus dari mana? Ya gitu karena sebenarnya UKT tadi kebijakannya? saya sampaikan bahwa berdasarkan PP nomor 26 tahun 2015 itu kita balikan kepada perguruan tinggi untuk mengelolanya secara independen income tersebut untuk PTNBH dan PTNBLU. Tapi pesan ini dibaca oleh perguruan tinggi sebagai message untuk menaikkan UKT agar bisa mendapatkan income untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, which is salah kaprah, sudah salah kaprah. Interupsi Mas Willy. Tolong kasih penjelasan sederhana buat saya. Oke, jadi Bentuknya oh iya silakan. Saya Amerika tinggi, Amerika tinggi, Iya. biayanya sangat. Tapi Eropa sekarang rata-rata turun biaya pendidikan. Kenapa bisa gitu? Ya kayak Jerman memang mereka free karena Ya, mereka kenapa? Ya karena mereka serius menganggarkan pendidikan tersebut dan mereka memiliki tripartisan kerjasama tripartisan dengan pihak swasta yang sangat baik sehingga terjadi cross subsidi pendidikan yang tidak membebani anggaran pemerintah 100% tetapi juga melibatkan pihak-pihak lain gitu. Dan ini yang saya berharap kedepannya kebijakan pendidikan kita diskusikan juga dengan teman-teman DPR untuk mengakomodir. Bang Putra, kalau misalnya dilihat dari kelompok 1, kelompok 2 yang layak menerima bantuan, itu kan hanya dari 0 sampai 2 juta. Gaji 2 juta sebulan boro-boro mikir anak kuliah bisa ongkos aja buat makan aja. Udah bagus, menurut Anda besarannya terlalu kecil nggak range-nya? Antara 0 sampai 2 juta? Jadi Mbak Nisa yang paling real bicara UKT itu adalah ketika pandemi COVID-19. Nggak usah kita keluar Jakarta, di DKI Jakarta saja. Bagaimana orang tua, khususnya di DKI, Prof paling tahu, bagaimana orang tua mahasiswa itu kehilangan mata pencarian. Iya. Ya, mereka tidak punya penghasilan, mereka tidak bisa bayar UKT. Disitulah waktu itu kita berkolaborasi dengan pemerintah untuk menggelontorkan bantuan UKT. Kepada anak-anak ini yang tidak mampu. Statusnya masih keren, manajer, tapi udah mantan manajer, udah tidak punya penghasilan, ya, atau pekerja, dan mereka yang punya usaha, mereka tutup gulung tikar semuanya. Itu yang paling real yang pernah kita lakukan. Artinya membantu mereka yang belum tentu ada di dalam DTKS, gitu kan ya, masyarakat yang membutuhkan misalnya bansos dan lain sebagainya, mereka tidak masuk dalam daftar itu, tapi mereka tidak punya pekerjaan dan tidak mampu membayar UKT. Nah itu pun bisa kita solusikan di saat pandemi. Nah itu dia makanya saya mengharapkan betul di tengah tantangan kita tahu ada permen sekarang ya, Permendikbud Prof ya, nomor 2 tahun 2024 yang kemudian diterjemahkan bagaimana biaya operasional perguruan tinggi itu diatur oleh menteri dan juga BKT itu diatur oleh dirjen gitu ya. Ya diatur oleh dirjen. Kita minta direvisi. Karena itu tadi menimbulkan kisruhan. Ya, bagaimana pimpinan kampus itu, beberapa oknum pimpinan kampus menerjemahkan secara brutal, gitu kan ya. Saya harus mengatakan brutal kalau dari gambar yang kita lihat sampai anak-anak itu sampai dorong-dorongan dan lain sebagainya, sampai urusannya dengan pihak kepolisian, itu kan menunjukkan bahwa ini udah luar biasa mencekiknya gitu loh, mengancam mereka. Nah, kita minta itu direvisi segera. Kita minta direvisi segera dan kita telah bentuk panja, kita sudah bekerja dan kita akan panggil menteri untuk bisa menjelaskan pada kita. Saya ke Prof. Komarudin. Prof. Komarudin, kenaikan UKT banyak yang dibilang untuk perbaikan fasilitas, menambah laboratorium, kemudian pokoknya untuk fasilitas lah, ya, layaknya udah kayak PTS. Sejauh ini UNJ belum naik, IPB belum naik, tapi tetap bisa mengembangkan diri. Itu gimana caranya? Mungkin bisa di-share ke rektor-rektor yang lain.
Saya kira mungkin kondisinya sama ya. Kalau dari sisi laboratorium itu peralatannya kita belum memadai. Bahkan saya sering bilang kalau dibandingkan SMK saja kadang-kadang SMK lebih baik daripada yang ada di perguruan tinggi, khususnya di UNJ. Jadi kalau melihat kebutuhan ideal memang kita masih kurang. Tetapi bagaimanapun kami mempertimbangkan kemampuan masyarakat. Itu yang menyebabkan UKT kami tetap ditahan pada posisi seperti itu. Kalau tadi di IPB 2016 kami juga sama. Sejak itu kita nggak pernah naik UKT-nya. Karena memang kita menahan untuk menyesuaikan dengan kondisi masyarakat. Bahkan ketika dijelaskan zaman COVID itu kita UNJ membantu 8.000 mahasiswa dengan berbagai ragam, ada penurunan UKT, ada penundaan, ada pembebasan, ada pengurangan, macam-macam. Itu 8.000. Baik, saya ke Prof. Denny. Kalau misalnya di IPB gimana caranya? Saya tahu IPB tanahnya banyak sampai dipinjam sama PSM. Ya. Ya, baik. Jadi tadi yang disampaikan Mbak Anissa, jadi memang aset itu kita manfaatkan karena memang tentu sebagai PTN BH ya, memang bisa melakukan hal tersebut. Itu yang pertama. Tentu kerjasama dari luar negeri juga, beberapa fasilitas lab kita juga dibangun dengan dana-dana hibah dari luar negeri, itu juga tentu sebagai sumber pendanaan. Dan yang kedua, yang tadi saya sampaikan, tentu dengan kami tentu ada penyesuaian UKT, Mbak Anissa dan Mas Aryo ya di tahun ini, tapi sebetulnya justru yang UKT sebelumnya kami range paling rendahnya itu 2,4 juta sebetulnya ya. Kemudian paling tingginya berkisar di sekitar 13. Tapi dengan adanya permen yang baru ini justru kami paling bawahnya itu di 500.000 sekarang. Jadi paling rendahnya 500.000 dan justru kelasnya dibagi menjadi lebih banyak jadi 8 kelas. Dan dari kelas yang 1 500.000, kedua 1 juta dan seterusnya. Yang paling tinggi tentu tergantung dari fakultasnya, tapi paling tinggi tentu di kedokteran 15 juta rupiah. Tapi itu juga tentu tidak banyak yang di situ. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, strategi kami, mahasiswa kami 36.000 Mbak. 36.000 total. Dari 36.000 itu 10.300-an adalah penerima beasiswa. Jadi mahasiswa kami lebih kurang hampir sekitar 28-29% adalah sebenarnya penerima beasiswa. Beasiswa paling banyak terima kasih ini dari pemerintah, tentu dari KIPK, kami ada sekitar 1.200-an ya kuota kami. Tapi yang selebihnya dari mana kami mencari dana, alhamdulillah dapat banyak sekali kerjasama ya dari lembaga swasta, kemudian juga dari BHML dan sebagainya. Baik. Jadi alhamdulillah kami bisa mencapai dana sekitar 121 miliar Mbak tahun lalu untuk memberikan beasiswa kepada para anak-anak mahasiswa kami dari sekitar 95 donatur beasiswa, dan kami berprinsip tidak boleh ada mahasiswa yang tidak bisa lanjut kuliah karena masalah biaya. Baik, saya ke Mas Najib. Mas Najib, kampus Anda naik berapa persen? Rata-rata itu naik 30-50% lebih. Di tengah-tengah kuliah? Di tengah-tengah kuliah. Apa fasilitas yang ditawarkan oleh kampus Anda dengan kenaikan segitu? Kita akan bahas usai jeda, tetap di interupsi.